Sekarang saya akan merakit tank dari Shenyuang 0103 JGSDF. Ini Japanese ya, Type 10, Japanese tipe 10. Ini pengganti tipe 90 atau 91. Sebelumnya kan ada tipe 74, tipe 61 Jepang tuh. Dan ini yang paling baru nih, tipe 10, main battle tank terbaru dari JGSDF itu ini GGSDF. Setahun 806 parts. Difficulty index so far sama semua ya, 4/5 ini, bukan 1/5 sepertinya mungkin. Ya, bukunya pun tipis-tipis saja. Main battle tank seperti ini. Ada apa ini? Revisi. Oke lah. Ada revisi dan dia pakai stiker. Bukan print itu over assembly, itu bukan yang langsung di print, tapi pakai stiker. Oh, dan ini nggak ada tas 1, tas 2, tas 3, nggak ada ya. Ini langsung jadi aja udah ini. Oke, kita mulai aja langsung ke pekerjaan bottom hull dari Type 10. Nah, udah sampai sini, langkah ke-7. Sampai sini yang jadi masalah adalah ini sangat tidak stabil, gampang lepas, gampang fall out, gampang hancur. Tapi semoga nanti setelah dihubungkan dengan part-part yang lain jadi kokoh ya. Tapi sekarang ini sangat tidak. Contoh ini. Nah, jadi hubungan ini ke sini ini mudah lepas. Tuh. Gampang sekali ini lepas. Semua gitu. Maksudnya untuk yang koneksi dari Excel ke lift arm itu sama semua kayak gitu tuh. Yang ini pun sama. Mudah lepas. Semoga nanti nggak jadi kendala. Kita lihat aja. Ini mau masuk ke langkah 12 ya. Kendala adalah ya tadi ini yang gampang lepas, dan ini juga, ini ternyata ini sangat mudah lepas. Sangat mudah lepas. Tapi secara umum udah lebih stabil dibanding waktu bottom hull yang di awal tadi, karena kan ini udah dirakit. Jadi dudukan track ini udah terjepit sekarang. Jadi udah lebih stabil. Langkah ke-14 kita mulai merakit steel tracknya ya. Si tracknya semua sama kayak gini ukurannya. Ini sebelum ini pasang steel tracknya. Kita coba pasang. Ini steel track sudah dirakit, enggak terlalu longgar lah, dan dia bisa berputar dengan baik.
untuk di medan di permukaan yang cukup ada friksinya, tapi ya sangat, kalau di lantai agak kurang, terutama di lantai. Nah, sedikit agak licin, kurang lancar, tapi masih bisa berputar. Kalau di sini bagus. Lantai bisa berputar. Ini bottom hall sudah hampir selesai. Paling ini kan ada tutupnya nanti. Ini juga sama, kelihatan. Ada tutupnya. Sekarang upper hall. Ini untuk turret ya. Kalau lihat ke depannya, ini mulai dari sekarang mulai pekerjaan fairing ya, side skirt itu. Ini dulu. Tidak ada interior seperti ini. Masih merakit side skirt. Ini side skirt ini, lihat, ini dia sangat hampir mana sih? Nggak kelihatan ya. Nah, hampir nempel sama tracknya ini, sama steel tracknya ini. Tuh, mana sih? Hampir lah pokoknya. Jadi kayaknya takutnya nanti jadi ada tersendat-sendat, tapi ini masih belum sih. Namun bisa aja namanya itu hampir hitungan mili itu. Oh, kelihatan kan? Side skirtnya nempel sekali tuh. Tapi sampai sekarang sih masih lancar, cuman kerasa ada tuh retak-retak di bentang. Stiker udah terpasang di side skirtnya. Kiri dan kanan sama persis. Ini agak terbuka. Ini memang agak sedikit lumayan juga ini. Aduh, berkali-kali gagal tadi ini. Terbuka lagi dia. Harus pelan-pelan. Ini upper hallnya udah di finishing sama tile-tile itu ya. Ini untuk tutup ceritanya nanti mesin belakang. Ini kan turret tadi ya. Nah, ini pasti untuk tutup ini biasanya di sini kan driver hatch nih. Sama ini pasti tutup bawah. Meskipun di sini nggak ada tulisan informasi bag atau apa, tapi sampai langkah ke 33 tadi pasang side skirt ini, install ini side skirt, itu praktis part itu sehabis semua, kecuali ya ini tinggal sisa-sisa segini aja udah. Ada beberapa ini. Jadi ini ceritanya sekarang lanjut ke bag yang kedua, tas kedua. Ini udah selesai, habis. Nggak ada lagi part. Harus buka lagi bag yang berikutnya. Oke, kita lanjut.
ada sedikit interior untuk tipe 10 ini, fake engine. Dia masuk ke dalam situ. Mana? Untuk engine ini kurang memuaskan ya, karena engine ini nggak duduk di mana-mana, dia cuma dimasukin begitu aja, mudah mengglosor keluar lagi. Engine-nya itu ada di dalam sini kan. Nah itu. Yang kedua setelah itu masalah adalah ini apa namanya ya, ini bumper belakang lah katakan. Kita mau pasang bumper belakang ke sana ke sini nih, tapi setelah itu di berikutnya nggak ada lagi informasi seperti apa hasil akhirnya. Jadi kita nggak tahu ini nih masang betul apa enggak, dan itu jujur aja saya nggak suka ya, itu menyebalkan sekali. Kayak ini jadinya nih, ini apa ini posisinya bener seperti ini atau enggak, kita nggak tahu, apa kurang geser apa gimana, karena nggak ada gambar selanjutnya. Tapi sekarang oke, kita pasang begini aja dulu. Selain itu nggak ada masalah apa-apa. Oh ya, ini side skirt ini gampang lepas karena ini kurang bagus desainnya ini. Yang belakang ini ya, ini nggak bagus desainnya, sangat-sangat nggak bagus. Aduh, jadi harus hati-hati masangnya. Begitu lepas ya lumayan, masangnya lagi agak menyebalkan juga. Jadi sampai tahap ini di langkah ke-40 kan terakhir pasang mesin, tutup mesin belakang ya. Nah ini 48, sekarang masuk ke 49. Masalahnya hanya itu aja, side skirt ini desainnya kurang bagus, sama ini bumper belakang ini kok ini lihat ada jarak. Ini saya nggak tahu betul apa enggak ada jarak segini nih, karena susah, nggak ada perbandingan di sini yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi nanti kita lihat, mungkin ketemu juga akhirnya. Lanjut aja dulu lah. Ada lagi keanehan berikutnya. Ini kan 6 stud nih, 6 stud nih, tapi stikernya 8 stud. Terus gimana? 6 stud kan, jadi harus digunting baru dipasang lagi di sini. Atau dicuekin aja, dirobek. Kelebihan dia ini untuk 8 stud sepertinya ini. Saya yang salah apa gimana? Saya gunting aja lah. Pekerjaan merakit bottom sama upper hull udah selesai. Beberapa catatan, desain yang kurang baik dari tutup depan ini, cover depan, cover driver hatch. Ini kan sebenarnya driver hatch ya. Nah kayak ini nih, ini nih saya yakin ini terdorong, pada saat kita menekan ini terdorong, tapi mau memperbaikinya susah. Mau dari mana memperbaikinya? Sini jari nggak masuk, susah lah dari sini nih, karena ini harusnya yang nggak turun gini. Mau buka side skirt masalah lagi, ini masangnya aja udah susah. Tapi ya udah biarin aja dulu kayak gitu. Penasaran juga ini kenapa bisa turun, asalnya nggak turun. Ini jari nggak masuk ke sini soalnya. Modelnya rapi sebetulnya, menarik. Tumpak belakang. Setelah ini udah pekerjaan perakitan turret semua ya, bottom sama upper hull udah selesai.
Steel track masih berjalan lancar. Ini langkah 57 itu finishing dari upper hull. Langkah 58 dan selanjutnya itu udah merakit turret. Merakit turret sudah sampai langkah ke 62 dan nggak ada kesulitan apa-apa. Normal-normal aja. Lanjut. Main gun sudah dirakit. Ini main gunnya 120 mm juga nih, smooth bore. Bukan yang rifle kan udah zaman canggih, udah smooth bore semua. Tapi seingat saya tipe 10 Jepang tuh bukan 120 ya, 125 pas 130, dan itu upgradable ke 150-an gitu. Oke, kita lanjut. Melanjutkan merakit turret. Merakit keranjang di belakangnya. Keranjang di tank ini ada istilahnya, namanya apa, cuman saya lupa. Ada namanya ini. Enggak terus dibilang keranjang begitu, enggak. SY atau Sen Yuan 0103 selesai dirakit. Menyisakan beberapa parts lebih, dan di model tidak ada masalah dengan partnya, semua lengkap, nggak ada yang kurang, nggak ada yang harus substitut sana sini, semua lengkap. Modelnya bagus, sederhana tapi bagus. Kalau kita lihat di Google sama tipe 10 yang aslinya yang milik Jepang ya, mewakili lah modelnya, bagus. Hanya sedikit ada masalah tuh kemarin kan di apa ya? Oh, ini sedikit masalah di sini, nggak mudah lepas kiri kanan. Lalu apa di bagian bawah itu tuh, nah ini nih. Tapi setelah modelnya jadi udah nggak terlalu kentara. Turret juga bisa berputar cukup lancar. Ini elevasi gun bisa diatur seperti biasa. Stiker ada beberapa, ada 5 kalau nggak salah kan, 2 kiri, 2 kanan, dan 1 di bawah situ tadi itu kayak plat nomor itu.
Ini udah Shenyuan ketiga yang saya rakit. Mulai dari 0105 apa waktu itu 01 Challenger ya. Challenger 2, lalu Leopard 2A7, dan ini tipe 10. Jadi udah 3 main battle tank dari 3 negara, dan itu main battle tank terkini ya. Challenger 2, Leopard sama Jepang. Tiga-tiganya oke, angkat jempol untuk Shenyuan ini, nggak rugi lah kalau kita. Pertama harganya relatif nggak terlalu mahal, modelnya juga kecil jadi nyimpennya gampang. Kalau modelnya besar agak repot juga kan, mau ditaruh di mana. Kalau ini kan seenggaknya bisa di slip sana sini lah. Meskipun memang tidak sedetail yang 1:28 ya. Oh iya, ini skala nggak ditulis di sini. Tapi kayaknya sih nggak lebih dari sekitar 1:35 lah, mirip dulu plastik Tamiya model kit itu. Keangkat. Kalah dia. Ini agak sedikit mudah lepas, tapi nggak terlalu bermasalah. Kalau untuk static model sih dia nggak. Cuman kalau dipakai putar-putar kesenggol sedikit ya lepas itu. Oke. 0103 tipe 10 main battle tank dari Jepang ya.